Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, permintaan Bung Toel agar sepak bola Indonesia waras gitu ya teman-teman. Di mana Bung Toel keberatan kalau stamina fisik gitu ya para pemain timnas itu dianggap adalah hasil bentukan daripada Sintayong gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Waras pada sepak bola. Sintayong ada kerjanya, yes. Tapi nggak perlu menyatakan bahwa peningkatan stamina kebugaran fisik itu adalah berkat pelatih klub atau Sintayong. Lalu semua semarak paduan suara kor pelatih Sintayong. No. Mereka sedang dalam periode kompetisi. Mereka sudah dalam posisi siap kebugarannya. Dan itu dilakukan di klub. Bukan di Sintayong yang TC-nya baru tanggal 17 Maret. Cuma 4 hari sebelum pertandingan tanggal 21. Ini yang saya mau luruskan. Tentang stamina, tentang kebugaran. Sekali lagi, semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan. Supaya apa? Supaya kita tetap waras. Waras pada sepak bola. Jangan saking sentimennya pada Liga 1, saking meremehkannya pada Liga 1, sampai mengatakan bahwa kalau memang fisiknya hebat, memang kebugarannya hebat, pasti klub-klub Liga 1 sudah punya prestasi besar di Asia gitu loh. Atau melangkah jauh di Asia gitu loh. Dari 18 klub Liga 1, catat, hanya 2 pelatih domestiknya. Rahmat Darmawan dan Jajang Nurjaman sekarang, sebelumnya Aji Santoso. Artinya 16 pelatih lainnya adalah pelatih asing gitu loh. Di starting 11 waktu Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, hanya 4 pemain Liga 1 yang ada dalam starter. 1 Hernando Ari penjaga gawang, 2 Rizky Ridho center back, 3 Witan Sulaiman, dan 4 Hoki Caraka. Hoki Caraka dan Witan nggak main full. Nggak main full. Gitu loh. Jadi ukurannya harus jelas. Target ini sebenarnya 5 tahun ke depan. Bukan sekarang. Dan STY udah mencapainya sekarang. Iya. Ya. Bahkan pada saat gue ketemu Erik meeting. Erik bilang nih, perjanjian saya sama STY lolos grup. Saya sudah happy. Habis itu STY bilang 4 besar. Gue sampai begini, hah? 4 besar? Kata Erik. Enggak, gue yang bilang. STY 4 besar, Erik bilang lolos grup aja cukup. Oke, lolos grup itu kan 8 besar. Itu udah diperpanjang otomatis. STY bilang enggak, kita masuk 4 besar. Gue sampai, ini STY yakin 4 besar. Ini lawannya bukan tim kemarin sore loh. Ya. Mungkin beda dengan senior, tapi minimal mereka punya budaya sepak bola, punya pondasi sepak bola. Ya udah, gue bilang kalau SC percaya ya kita dukung. Ya. Dan dia buktikan loh. Ya. Dia buktikan masuk 4 besar. Kemarin waktu lawan Korsel main kita kayak kesetan gitu ya. Itu kita luar biasa lah. Saya yakin tidak semua orang tidak setuju dengan naturalisasi. Tapi seyogyanya naturalisasi ini diimbangi dengan pembinaan usia dini yang baik, sehingga keduanya bisa berjalan beriringan, dan muaranya nanti di tim nasional kita akan bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang kuat, gabungan dari pesepak bola lokal yang berkualitas, yang disisipi oleh beberapa pemain naturalisasi yang juga berkualitas. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Apresiasi, karena yang kita capai sekarang 5 tahun yang lalu atau 6-7 tahun yang lalu, orang nggak akan berpikir bahwa kita sudah sejauh ini dengan pemain yang nggak dikenal orang di dunia lah kasarnya gitu, dengan pemain biasa aja. Kita bisa mencapai itu, nggak ada yang mikir. I mean, lu bisa menang di U23 lawan Australia, lawan Korea, kapan itu terjadi? Lawan Jordan. Hanya di zaman Sintayong, Pak Erik. Hanya di zaman Sintayong, di zaman Pak Erik. Nah, kita harus apresiasi itu, bahwa kita pernah kalah lawan Irak, bla bla. So what? Hasilnya kan
nggak mungkin kita menang terus, kan nggak make sense. Justru orang-orang itu nunggu kesempatan pada saat kita kalah dinyinyirin. Padahal nggak mungkin lah, nggak make sense kita harus menang terus. Betul. Dan coach dulu itu kita itu menang lawan Singapura juga happy, dia. Lawan Timor Leste, lawan Brunei gitu. Jadi sekarang lo bayangin lo, kita sekarang satu negara ya dari ASEAN yang lolos. Yang lolos. Cuman Indonesia. Begitu juga yang kemarin AFF. Semifinal. Itu gila, yang lain nggak ada gitu. Menurut saya sih. Semifinal banget Asia ya. Asia loh. Hampir lolos Olimpiade. Itu kita masih nggak di-appreciate, nggak ngerti juga. Ya sudah, biarlah. Aku tidak akan ngeluarin statement apapun lagi terkait dia. Inilah terakhir. Dia panggung ya. Iya, dia salah satu idolaku dulu. Karena pengamatannya termasuk yang dulu sih bagus ya, tajam analisanya, datanya. Ya karena menurutku sudah mulai mencari-cari dia. Ada statement dia bilang gini, ini saatnya men-challenge pelatih Sintayong. Untuk kalau seandainya Nathan tidak bisa main, ya udah, pakailah pemain lain. Ini test case katanya. Kenapa kau men-challenge seorang pelatih di tengah sebuah turnamen penting? Iya. Terus kalau seandainya ketua umum bisa meminta klub harapan untuk meminjamkan kembali Nathan, kenapa kau permasalahkan itu? Iya. Itu awal mula semuanya. Dia bilang gini, toh kita udah lolos, target kita sudah tercapai. Itulah mental buruk seorang yang katanya pengamat olahraga. Terlalu kecil. Jelek sekali mentalmu. Asal-asalan gitu maksudnya. Iya. Nanti kau bilang tandanya gagal di 8 besar. Ya inilah Indonesia kapasitasnya sampai sini. Kan sudah lolos nih targetnya. Yang penting lolos target aja ya, nggak ada lebihnya, mencari-cari lagi kayak gitu. Kenapa kalau kita bisa dapat fasilitas bagus, usahakan yang terbaik, kenapa harus tidak boleh? Sampai pada akhirnya aku pikir, ya kau sekarang bukan pengamat, kau cuma orang yang ngomong-ngomong bola tapi kosong aja. Ini mumpung di sini juga nanti kan yang nonton lumayan banyak, ya mau kasih tahu Bung Toel, kok bisa sih dia kemarin ngomong gini, Sintayong terlalu disuapin, terlalu dimanjain. Kok bisa sih? Ada ketua federasi mau bagusin timnasnya, kau cemburu. Di mana cara berpikirmu? Catatan Anda untuk Coach Sintayong berangkat dari kekalahan kemarin untuk menghadapi Filipina nanti tanggal 11. Sebetulnya nggak ada alasan kan lawan Filipina kalah. Nggak ada alasan dengan materi yang kita punya. Tom kemarin masuk Filipina, siapa? Verdong pula. Lawan Vietnam, Filipina itu ngelawan loh. Ketat ya. Oh, ketat. Golnya Vietnam menang di menit 90+5. Nggak gampang. Nah ini ancaman ya. Sebelumnya kita 1-1 main di kandang mereka. Iya. Orang memprediksi harusnya kita menang dong di sini. Iya. Tapi kayaknya Filipina sekarang dengan yang kemarin agak beda. Karena juga mereka melakukan perubahan-perubahan. Cuman nggak ada alasan juga bahwa kita nggak bisa menang dari Filipina gitu. Jadi harus menang. Harus menang. Harus menang. Sehingga kans untuk lolos babak 3 dan lolos Piala Asia putaran final tercapai 2 itu. Bahkan Dewangga bagus banget. Dewangga main keren banget kemarin. Hernando yang panik-panik apa kemarin keren banget mainnya. Ada pula kemarin itu statement yang ku dengar. Hernando bagus nggak main? Bagus nggak? Bagus. Kalau seandainya Martin Paes datang, kasihan nggak dia? Ya enggak lah. Ya juga ya. Ya enggak lah. Kan ini untuk timnas kita. Ini profesional. Hernando mesti bakal lebih termotivasi untuk bersaing. Ya itu ya teman-teman kritik Bung Toel. Kalau yang saya maknai dari kritiknya itu sih sepertinya Bung Toel ini sangat keberatan kalau Sintayong ini terlalu diagung-agungkan ya teman-teman. Itu kenapa dia mengkritik gitu ya, anggapan bahwa stamina fisik para pemain timnas itu dibentuk oleh Sintayong atau dilatih oleh Sintayong. Bung Toel menganggap bahwa fisik atau stamina yang sudah didapatkan oleh para pemain timnas itu sebenarnya dibentuk lewat klub gitu ya teman-teman, bukan dilatih oleh atau dibentuk oleh
Sintayong gitu teman-teman. Selain itu dalam berbagai video yang lain Bung Toel juga kerap mengkritik komunikasi Sintayong di hadapan wartawan atau di hadapan pers setelah pertandingan, di mana Bung Toel menganggap Sintayong kerap menyudutkan para pemainnya. Jadi memang kalau kita rangkum ada banyak aspek yang dikritik Bung Toel ini terhadap Sintayong, mulai dari pemilihan pemain, pembentukan stamina pemain timnas, sampai gaya komunikasi Sintayong. Jadi memang tampaknya Bung Toel ini terlalu banyak menuntut terhadap Sintayong, padahal Sintayong ini adalah pelatih yang diharapkan membawa hasil baik untuk timnas gitu. Tapi Bung Toel tampaknya terlalu banyak menitik beratkan gitu ya hal-hal lain di luar permainan sepak bola terhadap Sintayong gitu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.